Romo? Hadir, Romo? hadir. Loh, nah sudah lebih segar. Oke, Makan sudah. nasi kucing rebutan dengan kucing. Tadi Romo sudah makan nasi kucing, Sudah, rasanya sama dengan kucing. betul. Jadi nanti saya bisa mengaum seperti kucing. Romo, ini waktu yang sungguh berharga buat Terima kasih. kami. Ya, Boleh mendengarkan kisi-kisi hati Katolik itu kayak apa. Terus ngisinya kayak apa. Supaya Katolik itu tidak hanya pelayanan di dalam gereja dengan aktivitas aktif dalam pelayanan gereja, Iya. tetapi juga aktif merawat diri sendiri, Romo. benar. Merawat Betul. kata-kata yang keluar. Betul. Orang Katolik kok ngomongnya rapi, Romo, kadang-kadang. Nggak apik itu nggak bagus. Nah Oh. sekarang dengan adanya begitu banyak pewartaan, kami lebih hati-hati menjadi Katolik yang 100% baik. Tepuk tangan. Iya. Amin. Betul, Bu. Betul nggih Romo? Ya, betul. Semoga kehadiran Romo ini memberkati dan membenahi kami, Romo. Amin. Supaya lebih baik. Monggo Amin. silahkan nanti Terima kasih. dilanjut kembali. Nanti wedangan lagi nggih Romo nanti. Siap. Sampai subuh. Monggo, matur nuwun, Bu. Ibu Sami-sami. Ana Avanti sekali lagi. Bapak Ibu yang terkasih, kalau tadi Ibu Ana Avanti mengatakan, mari kita juga coba menata kembali. Saya tidak akan mungkin membahas semua kekayaan gereja Katolik hanya dalam waktu satu malam. Ini hanya percikan yang harus membuat Bapak Ibu ingin tahu. Karena makin tahu, makin mencintai, makin menyayangi. Ini salah satu yang paling berharga dalam hidup saya adalah iman saya. Karena malam hari ini tadi saya sudah mengawali bahwa yang mau kita coba tata adalah hidup perkawinan. Gereja mengajarkan apa tentang hidup perkawinan? Jadi hidup perkawinan itu panggilan. Artinya tidak setiap orang bisa menikah, mampu menikah. Tadi saya katakan bahwa dulu saya berpikir orang yang tidak menikah itu hebat. Setelah saya belajar, saya mengatakan orang yang menikah itu hebat. Bertahun-tahun harus dengan pasangan yang sama. Edanra. Blenger. Tapi bagaimana justru Bapak Ibu, saya waktu berpikir, misalnya saya harus hidup bersama dengan dia 50 tahun. 50 tahun dengan orang yang sama. Kalau kita nggak punya pekerjaan, saling lihatin satu sama lain. Malah padu nantinya. Gitu ya. Maka kita harus bisa merawat cinta, mengungkapkan kasih. Dan supaya kita bisa merawat cinta dan mengungkapkan kasih, kita harus mengerti bahwa tadi, hidup perkawinan panggilan. Jadi kalau panggilan, Anda dipanggil oleh Allah untuk hidup bersama dengan Dia. Saya selalu berkata dalam seminar-seminar saya memberkati perkawinan sudah banyak kali. Romo juga sama nggih. Tetapi saya diberkati belum pernah. Dan seringkali saya menemukan waktu pemberkatan, laki-lakinya ganteng, gagah, perempuannya, ya Tuhanku Yesus. Saya aja nggak cinta. Saya aja nggak tertarik. Lalu saya tanya laki-lakinya, betul kamu mau menikah dengan dia? Betul Romo. Nggak salah, enggak Romo. Apa bagusnya? Dia mengatakan, Romo tidak melihat yang saya lihat Romo. Itu Tuhan menanamkan. Tuhan menanamkan. Rasa kagum, rasa sayang sejak awal. Hanya sayangnya lama-lama perkawinan kekaguman itu hilang. Betul. Apalagi ibu-ibu tolong.
supaya Anda sayang dengan suami Anda, tolong malam ini lakukan apa yang saya katakan. Coba bangun jam 1:30. Lihat suami Anda tidur. Lucu sekali. Betul. Kayak bayi tidur. Bayi raksasa. Oh. Betul. Anda langsung nelongso tuh, ya Tuhan. Inikah titipanmu Tuhan. Dulu Pak saya tergila-gila sama kamu. Saiki kowe gilani koyo ngene. Bagaimanapun sejengkelnya wanita kalau melihat suaminya seperti itu, akan luluh hatinya. Kenapa? Karena panggilan. Karena Allah menanamkan kasih di dalam hati Anda. Maka saya selalu mengatakan, coba Bapak Ibu, Ibu-ibu. Ini pertanyaan yang selalu saya senang sekali nanyain. Ibu-ibu. Terima kasih. Tanya saya, lebih sedih mana? Kehilangan suami atau kehilangan orang tua Anda? Saya ulangi lagi. Ibu-ibu, mana yang ibu-ibu? Ibu-ibu, lebih sedih mana dalam hati? Lebih kehilangan pasangan hidup atau orang tua? Hah? Jangan jawab dua-duanya. Satu aja. Ya Tuhanku Yesus, saya baru sekali ini seminar mangkel kayak gini. Bu, tolonglah, jujurlah. Jangan malu untuk jujur. Lebih sedih kehilangan siapa? Pasangan hidup atau orang tua kita meninggal? Pasangan hidup, betul, pasangan hidup. Padahal pasangan hidup itu dulu bukan siapa-siapa, betul atau tidak? Tapi dia skalanya seperti sebuah lagunya, seperti sebuah lagu toh. Kaulah segalanya bagiku, kaulah pujaan hati ini, tak mungkin ku melupakanmu, tiada yang dapat. Nah itu lihat, itu. Tapi sekarang bapak-bapak, saya tanya. Bapak-bapak biasanya jawabannya rada aneh sedikit. Bapak-bapak, lebih berat mana? Kehilangan istri pertama apa kedua? Syukur pada Allah, para bapak ini tidak ada yang menjawab satupun. Artinya bapak-bapak ini memang setia pada istrinya. Karena istrinya ada di sebelahnya. Mau disodok. Betul. Jadi perkawinan, sungguh kemarin saya baru pulang dari Bandung ke Bandung karena dipanggil. Ada seseorang umat yang dekat dengan saya meninggal suaminya. Ibunya itu kuat sekali, wah kuat hebat sekali. Tapi pada saat suaminya kita dorong ke tempat kremasi, ibu itu langsung wah teriak menangis sekali. Tidak tahan. Bahwa orang yang sudah sekian tahun hidup bersama dia sekarang tidak ada. Maka bapaknya ini saya dampingi penyakit kanker 4 tahun. Dan terus drop terus. Sampai akhirnya meninggal. Saya ditelepon ke Medan. Ibu itu berkata, Romo, suami sudah meninggal. Saya tidak, Bu, syukur ya, Bapak tidak sakit lagi. Apa kata ibu itu? Romo, saya sedih karena saya sekarang sendirian. Lihat, betapa menyedihkan. Bertahun-tahun harus tidur bersama, tiba-tiba Anda harus sendirian. Apa enggak aneh? Saya pernah tidur berdua, aneh saya. Saya jalan-jalan dengan OMK, ceritanya supaya jelas, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diduga oleh umat sini kan. Suka menduga-duga dengan OMK. Lalu kita pesan hotel sedikit sekali. Saya akhirnya berempat. Lalu yang 2 di sana, 2 1 ranjang dengan saya. Tapi kita pinggir. Tiba-tiba tengah-tengah dia itu balik mungkin. Lalu kaki saya itu kesentuh dia. Langsung saya kata, siapa itu? Katanya.
Saya enggak pernah disentuh orang selama tidur gitu ya. Kaget saya. Tapi sekarang Anda, kalau sudah begitu lama berdua selalu bersama, tiba-tiba kehilangan, lihat betapa sakitnya, betapa pedihnya. Maka dalam seminar saya selalu mengajak Bapak Ibu, tolong bicara berdua. Coba diskusi, siapa duluan dipanggil Tuhan? Betul. Loh, bukan menakuti, bukan. Tidak tahu. Kita harus siap-siap. Jangan sampai kematian tiba-tiba. Kita harus siap-siap. Dan memang para istri selalu kalau disuruh ngomong kayak gitu, menangis. Dan dia mengatakan, "Pah, aduh gak kuat kalau kamu duluan." Enggak, saya duluan aja. Saya duluan, saya gak akan kuat kehilangan kamu. Dan suami selalu berkata, iya silakan. Jadi panggilan hidup itu berarti apa? Kehendak Allah ada di situ. Maka di dalam Kejadian dituliskan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan. Bahkan kutipan berikutnya diambil dari kitab Kejadian yang sama, berkali-kali ditulis oleh Matius, Markus, Efesus. Dikatakan apa? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Maka mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Itu. Kepada siapa Anda berani terbuka kalau bukan pada pasangan Anda? Betul atau tidak? Betul. Wanita kan berani terbuka kepada suami. Dan suami akan menerima walaupun bentuknya sudah tidak jelas lagi. Makanya suaminya agak merem sedikit. Kenapa Pak merem? Agak saya rekayasa sedikit Bu gitu. Suster jangan tertawa. Masa suster tahu? Sudah nasib kita sama. Saudaraku, jadi kalau dikatakan di dalam perjanjian lama, penolong yang sepadan, maka Bapak Fransiskus dalam ensiklik Amoris Laetitia berkata apa? Komentar atas kisah penciptaan, beliau berkata, kita melihat laki-laki yang sangat ingin mencari penolong yang sepadan baginya, yang mampu mengusir kesendiriannya yang menggelisahkan. Jadi memang di saat ada pasangan, hidup Anda tidak kosong lagi, ada yang mengisi. Maka sama, di saat pasangan hilang, dipanggil Tuhan, ada sebuah kekosongan. Di situ harus diisi. Oleh siapa kalau bukan oleh Tuhan? Maka Bapak Paus melihat di sini bahwa kekosongan dalam hati manusia hanya bisa diisi oleh penolong yang sepadan dan tidak dapat ditenangkan oleh kedekatan dengan binatang-binatang dan seluruh ciptaan. Jadi Bapak Ibu tolong, walaupun Anda memelihara anjing banyak diajak ngomong, banyak diciumin, tolong pasangan Anda yang banyak diajak ngomong dan diciumin. Anjing aja, Blacky, Blacky, Blacky. Sampai dijilat-jilat sama anjingnya. Anjingnya boleh sekamar, boleh setidur. Suaminya cuma gini aja. Mah, saya jadi anjing kamu aja. Saya ingat seorang suami kurang ajar sekali. Waktu dia berkata, "Pastor, saya punya pengalaman dengan anjing saya, lucu sekali Pastor." Kenapa? Ya waktu kita nikah pertama kali Pastor dengan istri. Saya pulang kerja, itu saya pulang, istri saya langsung menyambut saya. Dengan sukacita Pastor. Anjing saya menggonggong-gonggong Pastor. 5 tahun berlalu terbalik Pastor. Saya pulang, anjing itu menjilat-jilat saya, menyambut saya, istri saya.
Bapak Ibu tidak pernah boleh hobi mengalahkan relasi. Boleh punya hobi, boleh. Saya pun pastor punya hobi. Saya naik motor hobi saya. Saya keliling Sumatera naik motor. Ke Bali sudah beberapa kali naik motor sendirian. Tetapi tugas utama saya imam, saya pastor. Most of the time I am priest, sometimes I am echo. Jadi most of the time you are a husband for your wife and you are a father for your children. Sometimes you can be yourself. Sometimes. Jangan dibalik. Kalau dibalik, akhirnya apa? Kita tidak punya perhatian lagi pada pasangan dan pada anak-anak kita. Hobi itu membuat cerah, energi. Di-charge lagi dengan hobi. Boleh di-charge lagi. Tapi setelah dapat charge, udah tinggalkan. Kembali ke tanggung jawab yang harus saya lakukan. Saya kalau di rumah retret sudah capek, jengkel dengan anak-anak, saya tidak boleh marah dengan anak-anak. Saya naik sepeda ke gunung, loncat, jatuh, ketawa. Pulang, sudah segar lagi saya. Saya bisa beri retret lagi dengan sukacita. Itu. Jadi di situ diperhatikan bahwa di dalam kehidupan tidak pernah ada apapun yang bisa menggantikan penolong yang sepadan ini selain pasangan Anda. Itu komentar Bapak Paus. Dan saya senang sekali kalau kita melihat janji perkawinan kita. Saya yakin Bapak Ibu lupa dengan janjinya. Karena seumur hidup cuma sekali ngomong. Betul, saya setiap saat mendengarkan. Jadi saya agak hafal. Saya, Konstantius Eko Wahyu, memilih engkau, Ponium, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Wah, banyak sekali orang pasangan suami istri kalau ngomong ini langsung meneteskan air mata. Karena apa? Ini janji berat. Dan karena janji ini yang membuat Anda tidak pernah bisa meninggalkan pasangan Anda seperti apapun pasangan Anda. Edan gak perkawinan Katolik itu. Itulah sebabnya saya tidak mau nikah. Janjinya berat Di dalam janji ini diperlihatkan pertama, apa yang dikatakan di sana? Saya memilih engkau menjadi istri saya. Artinya apa? Yang ngomong ini ada kesadaran. Sadar loh, sadar. Maka saya selalu ngomong, sebelum ngomong, kamu sadar? Sadar pastor. Ya, ini calon kamu. Ya, ngomong ya sekarang. Sadar. Tahu. Serta bebas. Maka para pastor sebelum perkawinan ada penyelidikan kanonik supaya melihat status bebas mereka, tidak terpaksa. Dan saya berani ngomong di hadapan jemaat, saya Eko mengatakan memilih engkau di sini menjadi istri saya. Saya mulai sekarang tidak akan pernah malu menunjukkan istri saya. Saya selalu bangga dengan istri saya. Itu di depan publik. Karena sering kali kalau saya datang ke pesta, tempat pesta, saya lihat bapak-bapak sedang antri makanan. Pak, sendiri? Enggak. Mana istri? Tuh di pojok tuh, gendut tuh sana tuh lihat robot. Jadi lihat apa yang saya mau katakan. Kenapa yang secara publik harusnya berani mengakui, kok tiba-tiba dia berani menyakiti. Maka ada dua maksud di sini. Pertama sadar, yang kedua adalah apa? Di depan publik saya tidak pernah malu dan ragu mengakui pasangan saya. Maka siapapun pasangan Anda akan tetap berkata, dia pasangan saya, dia pilihan saya.
Kalau punya orang tua, Anda bisa memilih atau tidak? Tidak bisa. Dengan pasangan hidup, bisa memilih atau tidak? Bisa, betul, bisa. Anda hidup bersama pasangan karena pilihan Anda. Kedua, lihat di sini, saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Mau menunjukkan bahwa cinta saya tidak boleh berdasarkan perasaan. Jadi kan kalau perasaan itu kan naik turun. Ibu sudah menikah dengan, ini suami ya Bu ya? Sudah menikah berapa tahun? 33, 34. Lihat, memang kesadarannya berbeda satu sama lain. 34 tahun. Hampir 34 tahun, karena ini 2020. Masih ingat tanggal dan bulan berapa menikahnya Pak? Masih hebat. Berapa? 31, betul Bu? 31 Maret, betul. 31 Maret, 34 tahun, hampir 34 tahun menikah dengan pasangan. Lalu saya ingin bertanya, waktu awal menikah, berapa persen cintanya? Pasti 100%. Toh, siapa yang ngebet? Bapak atau ibu? Yang ingin banget dikawini. Siapa? Lo kok ketawa? Hehehe. Ditanya kok. Bapak atau ibu? Ibu ya Pak ya. Kelihatan ibu yang sangat sayang banget. Sekarang ibu tinggal berapa persen cintanya? Seringkali kalau cinta berdasarkan perasaan, itu akhirnya naik turun. Waktu pasangan menyenangkan, saya sayang banget. Waktu pasangan menjengkelkan, enggak, nyebelin kamu. Keluar, tidur sana di luar. Nih selimut, sono. Teman saya siapa? Nyamuk. Jadi kalau cinta itu berdasarkan perasaan, bisa datang dan pergi. Namanya juga perasaan. Kalau suami bawa oleh-oleh banyak, menyenangkan, langsung, ih suamiku baik banget. Ih I love you mat. Gitu. Karena menyenangkan. Lalu membuat saya senang pada dia. Tetapi di dalam sebuah perkawinan Katolik, saya berjanji setia dalam untung dan malang. Itu berarti apa? Kasih bukan berdasarkan perasaan, tapi kasih yang agape, bertahan, teguh, rela menyerahkan diri, cinta yang paling didambakan oleh hati kita. Maka cinta di dalam perkawinan adalah cinta seperti salib Tuhan. Itu cinta. Jadi cinta itu memang Anda harus mau rela menderita sakit untuk orang yang dicintai. Bukan hanya sakit untuk orang yang dicintai, tetapi juga sakit dan menderita karena orang yang dicintai. Ini cinta yang dituntut oleh gereja. Kau tidak pernah boleh meninggalkan dia. Walaupun dia sudah piansui, sudah di kursi roda, diam saja begini. Bu itu siapa bu? Bu, enggak bisa. Itu pasangan saya. Jadi di dalam perkawinan, janji ini memperlihatkan kepada kita cinta yang luar biasa. Yang tidak mungkin dilakukan oleh kita kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Maka di dalam ketiga, saya mau mengasihi engkau dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Next. Tindakan kemauan saya ini tidak akan pernah berhasil apabila kita tidak pernah mencari kekuatan dari Allah. Seringkali saya menghadapi pasangan yang masih muda, emosi, marah, langsung baru beberapa bulan atau beberapa bulan perkawinan, kita nggak cocok, bubar, selesai. Emang kalau kamu kawin lagi bisa cocok? Manusia itu memang pada dasarnya tidak cocok. Halo. Betul toh? Waktu pacaran semua dicocok-cocokkan.
Karena waktu pacaran itu indah segalanya, you know. Saya sering cerita, saya tuh kalau di rumah retret tidak ada kerjaan, saya lihat orang pacaran. Tanpa rasa iri dan tanpa rasa jengkel. Enggak. Kenapa saya senang melihat orang pacaran? Saya ngelihat laki-laki kalau pacaran ngomongnya tingkat dewa. Edan. Dan perempuan percaya aja. Neng, lihat neng, ada bintang banyak banget ya neng ya. Iya ya, banyak banget ya. Bisa ngitung nggak? Wah, tidak penting neng. Yang penting yang paling terang adalah bintang yang di sampingku ini. Gitu. Kita tekan malam-malam pacarannya ya. Kan aku teh dingin neng kedinginan. Iya, ini pakai jaket, pakai aja oleh neng ya. Nanti kedinginan, kan bersama neng selalu ada kehangatan. Gitu ya Neng itu lucu neng. Apanya lucu Iya, waktu aku pasang jaket ke neng itu lucu. Punggung neng lucu. Iya, lihat-lihat punggung aku. Ya iya kan aku pasang jaket. Apa lucunya Iya masa ada malaikat nggak ada sayapnya. Perempuan dikit langsung I believe I can fly, you know. Padahal itu semua bohong, saudara-saudara. Dan perempuan senang aja. Iya. Coba. Pak, coba pulang dari seminar nanti berdua. Bu, ibu lucu punggungnya ya bu. Kenapa? Banyak panu. Saya yakin digampar Anda. Jadi saudaraku yang terkasih, lihat bahwa perkawinan itu adalah bukan cinta romantisme, bukan. Cinta yang berani menanggung resiko. Aku yang mau menikah dengan dia. Enak rapena. Penak kewae. Ya, itu betul. Maka saya itu selalu dikenal dengan pastor hauce pu hauce ce. Lama-lama juga hauce sencingping. Jadi di sini diperhatikan bahwa saya tidak mungkin kuat kalau tidak mempunyai Tuhan. Maka Paus Benediktus ke-16 mengingatkan, kita hanya dapat mencintai seperti Kristus. Nah itu, mencintai seperti Kristus, bukan mencintai seperti manusia. Tolong. Kalau mencintai seperti manusia sih gampang. Dia menyenangkan, I love you. Dia menyebalkan, I tendang you. Lu banyak uang, I love you much. You ndak ada uang, abang pergilah. Ndak. Kalau kita mencari cinta seperti Kristus, Bapak Paus berkata apa? Kita hanya dapat mencintai seperti Kristus kalau kita menemukan kekuatan di dalam ekaristi dan pengampunan. Gak mungkin perkawinan bisa bertahan kalau Anda tidak bisa memaafkan. Tidak mungkin. Dan saya jamin perkawinan tidak akan bahagia kalau tidak bisa memaafkan. Saya jamin. Maka perkawinan akan kering. Akan menjemukan kalau dua-duanya cuma diem. Diemnya apa? Menyimpan dongkol, menyimpan kejengkelan, menyimpan luka. Mau ngomong nggak nyambung. Maka kalau dua orang terluka, suruh ngobrol, ujung-ujungnya selalu berkelahi. Saya selalu ngomong pada pasangan suami istri, coba dong ngobrol, ayo ngobrol duaan. Karena kalau suami istri, yang bisa membuat topik adalah apa? Cucu. Kalau cucu datang, jadi ribut. Ayo seneng. Cucu pergi, opa dan oma meng tengah-tengah. Karena kalau mau ngomong, tidak nyambung dua-duanya. Pernah suami istri sudah lama tidak ngobrol, lalu saya ngomong, Pak, Bu, ayo jalan-jalan, ngobrol. Lalu mereka berjalan berdua, terus mereka mikir, ngomong apa ya? Terus ya, kata Romo suruh ngobrol, kita ngobrol apa? Pusing, saya juga nggak tahu. Udah jalan aja. Tiba-tiba istrinya karena ingin ngobrol,
dia ngomong, papa, lihat itu, ayamnya lucu ya. Lalu suaminya, ya gendut kayak kamu ya ayamnya. Langsung marah lagi istrinya. Jadi perhatikan di sana, bahwa di dalam perkawinan, pengampunan adalah dasar dari sebuah hidup perkawinan yang penuh berkat. Dan orang bisa mengampuni kalau dia diberi santapan rohani oleh Tuhan di dalam ekaristi. Maka persoalan dalam hidup perkawinan, dalam hidup berkeluarga adalah apa? Seringkali cinta yang berkembang di dalam perkawinan bukan cinta yang dewasa. Cinta yang selalu untuk saya, untuk saya, untuk saya. Saya tidak bahagia. Bapak Ibu, jujur saja. Saya jadi pastor sangat bahagia sekali. Betul, saya bahagia. Saya tertarik dengan wanita, ya pernah. Sampai sekarang pun tertarik. Tapi saya tetap, kalau suruh memilih, saya tetap jadi pastor. Enak jadi Romo ini. Di pasturan dikirimi makanan oleh ibu-ibu terus. Apalagi ibu-ibu Solo kalau ngirimin makanan. Hai Romo mau gedahar, seperti tadi saudara-saudara. Apa ndak indah toh ya? Ayo Romo darumien, monggo. Ditemani atau ndak? Dikancani apa dikencani gitu ya. Ibu-ibu datang ke pasturan memberikan makanan selalu dengan senyum. Dan pasti makanan yang diberikan kepada Romo adalah makanan yang terbaik. Betul atau tidak? Tidak mungkin makanan yang dihangatkan dari kemarin. Ya, tapi untuk suami, apa yang terjadi saudara-saudara? Makanan sudah 1 minggu yang lalu saudara-saudara. Pak, tak ngekeki yo. Serawono neh, entek nose. Sayang. Kanggo Romo, aku nggawe neh, saya nganyar. Gendeng tidak saudara-saudara. Suami yang kerja keras, Romo sing pena. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam sebuah perkawinan, perkawinan kalau cinta itu adalah cinta anak muda, cinta yang hanya demi saya, demi saya, demi saya, maka cinta itu akan capek, lelah. Kita harus mengerti bahwa kita dipanggil di dalam hidup kita bukan untuk mendapat, salah. Itu anak kecil. Anak kecil selalu ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku. Nah, kalau di dalam kehidupan dewasa, kita bahagia pada saat kita memberi, 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 memberi. Berbagi. Kita senang pada saat pasangan kita bahagia. Pasangan suami istri yang kemarin suaminya meninggal, itu suaminya sangat baik pada istrinya. Suaminya itu pendiam. Mereka punya perusahaan. Istrinya tuh senang jalan-jalan. Dan suaminya tidak pernah melarang. Sampai, Pak aku mau pergi. Ya, sana. Saya mau pergi dengan ziarah sana. Bapaknya nggak pernah mau. Karena dia nggak kuat naik pesawat. Nggak takut naik pesawat. Terus suatu hari, karena dengan saya, dia berangkat ikut ke Jepang. Dengan saya. Ziarah. Ziarahnya sebentar, belanjanya banyak. Lalu pada saat belanja, saya dengan bapak-bapak minum kopi saja. Lalu istrinya itu datang, Pak, sana beli. Ya, sana. Pak, nanti digesek, gesek, semua gesek aja. Saya melihat suami ini bahagia di saat melihat istri bahagia. Maka apa yang terjadi 4 tahun suami ini menderita kanker. Istri ini 4 tahun tidak pernah pergi kemanapun dan tidak sedetik pun meninggalkan suaminya. Lihat, kenapa apa yang Anda taburkan itu yang Anda tuai. Pasangan, ini cinta yang akhirnya apa? Yang akhirnya berani memberi. Maka persoalan yang kedua di samping masalah cinta yang tidak berkembang di dalam hidup berkeluarga adalah masalah perekonomian.
Cuma masalahnya ini nggak bisa digerakkan. Nah ini dia. Di zaman digital, mendorong orang untuk kerja keras, mencari penghasilan yang mencukupi kebutuhan. Maka apa yang terjadi? Pasangan suami istri bekerja. Dengan alasan itu, mereka rela berpisah dengan pasangannya untuk mencari nafkah di kota lain. Maka ajang untuk ketemu sangat minim. Apalagi kalau suami misalnya baru datang sore, pergi pagi-pagi. Ketemu anak sudah jarang. Mari kita bertanya, Anda itu kerja untuk siapa? Anak, betul atau tidak? Untuk keluarga. Tapi kalau sudah capek-capek mencari pekerjaan untuk anak-anak, sedangkan Anda tidak mempunyai rasa sayang pada anak-anak, dan anak-anak pun tidak mempunyai rasa rindu pada orang tuanya, apa ndak ngenes? Anda hanya menjadi mesin uang, dan Anda tidak pernah mendapatkan rasa sayang itu. Seorang bapak begitu sedihnya pada saat dia jalan-jalan dengan anaknya yang SMP, dia pegang tangannya, dia rangkul anaknya yang perempuan. Lalu anaknya yang perempuan berkata, "Papa jangan pegang-pegang, malu lah kayak film India." Papanya sedih banget, "Ini tuh papamu, ini tuh papamu. Nggak malu pak, aku kan udah gede. Malu masih dipegang-pegang." Ih, ya udah papanya ngalah daripada berantem. Seminggu kemudian dia ke mall, melihat anaknya dengan pacar jalan-jalan. Dan anaknya dipegang oleh pacarnya, tenang sekali. Lalunya papanya berkata, "Ya Tuhanku, aku sing kei pangan, dia sing pena." Jadi lihat, di dalam hidup ada waktunya. Maka saya lihat anak-anak kecil seperti ini membutuhkan sekali pelukan. Gak bisa digantikan. Gak bisa Anda berkata, "Ya nanti ya, Papa setelah kaya, saya akan mencintai kamu. Saya pasti punya banyak waktu untuk kamu." Hilang kesempatan itu. Hilang. Seringkali manusia itu tidak bijaksana. Selalu prioritasnya adalah apa? Punya banyak. Kita berhasil dulu. Akhirnya relasi yang harusnya nomor satu, sayang yang harusnya nomor satu, hilang. Bapak Ibu, saya ditumbuhkan dari keluarga sederhana. Ayah saya tentara, pangkatnya cuma di sini, hobinya jaga portal. Dia selalu senang jaga portal, diem. Dan saya kalau sekolah ke Pandu, ada teman saya. Ke Pandu naik sepeda saya. Kalau lewat Husein, ayah saya angkatan udara. Saya lihat ayah saya sedang jaga, saya selalu, ayah diam saja. Saya pulang, "Ayah, aku anakmu, aku begini, kok kamu ayah diam saja?" "Nggak boleh, nanti kalau aku dada ditempeleng oleh komandan." "Oh nggak boleh ya ayah, nggak boleh." "Oh ya." Besoknya saya naik sepeda, lihat ayah, "Ayah!" Lalu ayah berkata, "Nak, hanya satu-satunya yang lewat ayah hormat duluan kamu." Biasanya ayah duluan yang hormat, "Nak," kata dia itu. Ayah begitu sederhana, tapi kami menikmati kebersamaan. Dan ayah itu begitu pandai untuk mensyukuri keluarga. Ibu saya bidan. Kalau pulang kerja, masak itu pastikan yang cepat. Yang cepat disajikan. Karena masak pulang kerja bareng-bareng. Maka apa yang cepat? Kalau yang cepat itu adalah buat sayur bening, yaitu apa? Bayam. Dan gorengnya tempe. Tidak pernah hilang dari menu kami sehari-hari. Dan kami itu kalau sudah suruh makan, semua anak-anak mencucu. You know mencucu? Mulutnya bisa ditaruh konde. Tapi ayah kalau udah makan, "Weh, Le, enak tenan. Bayam mbokmu ki enak. Yen mbok ki mu masak ki enak tenan, Le. Entekno." Lalu saya berkata, "Bayam enak koyo ngene enak."
Terus adik saya, iya. Kadang-kadang kami bercakap bahasa Jawa yang tidak jelas itu gitu ya. Lalu kami makan. Ayah itu selalu memuji. Pulang kerja, ibu tuh tidak pernah ayah pulang langsung ngadu. Tuh si Eko bandel, tuh dia tadi dapat nilainya 3, terus. Tidak pernah. Bapak pulang, ibu tuh cuma diem. Pak, Bapak masuk, ganti baju, pakai celana pendek, duduk. Ibu selalu udah naruh teh anget. Dia kocokkan, minum dulu Pak. Baru Bapak diem, minum dulu. Baru ibu ngobrol. Jangan pernah lupa ibu-ibu, kalau Bapak pulang dari kerja, rohnya belum datang. Jangan ajak bicara, rohnya telat datangnya. Bapak saya itu setelah tenang, duduk nyaman, baru ibu ngobrol, bicara, baru kita makan. Dan ayah itu begitu mensyukurinya. Sampai kalau kami pergi ke Muntilan, ibu saya orang Muntilan. Ayah saya orang Clayton, Klaten. Ketawanya jangan ngenyek kayak gitu toh ya. Itu nenek moyang saya. Saya orang Klaten. Ibu Muntilan. Jadi kalau kita ke Muntilan pas liburan, itu semua keponakan yang ngajak jalan-jalan ayah. Ayah itu padahal tidak punya duit. Tapi dia pinter kalau ngajak jalan. Ayo jalan-jalan. Pade traktering. Ya. Yo, tak traktir kabeh. Yo jalan-jalan. Gitu ya. Kita bersepuluh keponakannya. Melebu kabeh. Angkot, naik angkot. Kue pangku, kue pangku, kue pangku, kue pangku. Gitu ya. Jadi 10 bayar 5. Ayah pangku 2 gitu ya. Sampai supir angkotnya, wow melebu 10 bayarin 5 kepek kabeh gitu. Dan ayah kan tentara, ngopo kowe? Mboten Pak gitu ya. Lalu saya ingat kita siang-siang sampai Borobudur. Habis dari Sendang Sono kita jalan ke Borobudur, lalu ke Borobudur kita lapar semua. Saya tidak berani ngomong. Saya takut dengan ayah, paling takut saya. Lalu saudara saya ngomong, Pade, lapar Pade. Oh mangan kowe? Nggih Pade. Mangan apa? Soto ya, nggih Pakde. Yo, lungguh kabeh. Jadi kita duduknya tidak di bangku soto. Kita duduknya di trotoar itu. Lungguh kabeh. Oh dia ke tukang soto. Soto 5, bagi loro. Kuwae sing akeh kabeh, sing akeh. Kebakno gitu ya. Lalu sebelum dikasih, Bapak berdoa di antara kita. Ayo kita berdoa dulu. Atas nama Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang bersyukur. Bapak saya itu kalau berdoa kayak pendeta. Panjang banget. Semua disebutkan oleh dia. Lalu waktu berdoa, Tuhan kami kalau mendapat rezeki dari-Mu, kami akan selalu mensyukuri dan kami akan habiskan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan menikmati semua berkat itu. Amin. Gitu ya. Kata-katanya jelas tuh dihabiskan toh. Jadi semua keponakan saya itu dapat mangkok yang tergenang semuanya gitu. Lalu kami makan habis. Kita mensyukuri rahmat Tuhan. Entekno, nggih Pakde. Lalu setelah itu, isih tambah ora, mboten Pakde, sampun kembung Pakde. Gitu. Wis ora gelem sirup toh, mboten sampun. Gitu. Edan nggak pinter sekali bapak saya itu. Paket hemat lebih hemat daripada presiden manapun. Jadi apa yang saya mau perkatakan next? Apa yang saya mau katakan? Bahwa di dalam hidup berkeluarga memang kita butuh rezeki. Betul. Tetapi jangan pernah lupa, rezeki itu untuk kenikmatan. Untuk membawa kerekatan. Jangan sampai rezeki itu untuk memisahkan. Salah. Coba saya tanya. Bapak Ibu, uang bukan segala-galanya. Betul atau tidak? Saya ulangi, ini belum pada makan ya? Oh nggak dikasih makan, maaf nggak dikasih makan. Saya tanya, uang bukan segala-galanya, betul? Tapi segala-galanya nggak akan didapat kalau nggak ada uang. Betul? Berarti uang adalah segala-galanya. Tolong, jangan pernah berpikir bahwa kalau uang banyak, kebahagiaan makin banyak. Tidak pernah.
Tidak pernah equal, tidak pernah seimbang. Banyak hartanya, banyak kebahagiaannya, banyak bisa pergi kemana-mana, banyak bisa kenikmatannya. Tidak. Kenikmatan itu bukan masalahnya banyak. Kenikmatan itu adalah masalahnya adalah apa? Bersyukur. Bersyukur. Kalau orang menikmati, dia bisa bersyukur. Ayah saya tinggal di kompleks tentara. Anda tahu kalau kompleks tentara selalu panas-panasan. Kita selalu, ayah lihat, tetangga sudah punya motor ayah, motor. Ayah itu sepeda ontel terus. Lalu ayah berkata, naik, numpak ya. Numpak ontel ki enak, silir. Dan betul, saya naik sepeda, betul enak angin. Maka saya sering ngantuk-ngantuk. Akhirnya kaki saya kena jari-jari. Sampai 3 kali. Lalu ayah berkata, kowe iki kan kepenaan numpak pit ya. Nggih Pak, tak taleni wae ya. Nggih Pak, saya ditali kakinya. Akhirnya tidak pernah kena jari-jari lagi. Suatu saat ayah nabrak becak. Ayah loncat, saya diem saja. Lalu ayah berkata, mbok loncat toh, awang ditaleni Pak Oh salah kabeh. Jadi perhatikan, begitu banyak memori-memori indah yang saya dapatkan di dalam kesederhanaan. Karena kami menikmati bersama. Ayah membawa rekreasi kami, tidak pernah saya itu makan di luar, makan ke warung itu jarang. Setahun sekali saya masih bisa ingat itu. Setahun sekali dan semua dijatah. Kalau kita rekreasi, selalu bawa rantang. Dan ibu pinter rantangnya, 2 nasi, telur. Itu yang paling mudah, telur. Tempe neh. Yang terakhir? Bener, bayam terus. Udah itu konsisten. Jadi kemana-mana bawa rantang, kita rekreasi, rantang. Ayo makan, KB semua makan sama-sama. Setelah itu main bersama-sama. Itu. Jadi apa yang mau saya perlihatkan di sini? Bapak saya tahu bagaimana membangun cinta, bagaimana membangun kasih di dalam sebuah keluarga. Jadi pasangan suami istri yang bekerja, tolong renungkan kembali, Anda cari apa? Hal ini menyebabkan mereka mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan sangat terbatas. Jadi berhati-hatilah. Masalah ekonomi dapat berapapun selalu tidak akan pernah cukup. Betul. Tidak akan pernah cukup. Sampai kapan Anda mencari? Anda sudah kehilangan pasangan Anda. Anda sudah kehilangan intimitas dengan pasangan Anda. Next. Beberapa persoalan lain yang dapat menimbulkan ketegangan. Pertama, karakter pasangan yang berbeda setelah menikah. Ya. Suami tadinya penuh perhatian, penuh pengorbanan. Sekarang pintar sekali mengorbankan istrinya. Tadinya mau bekerja untuk kamu, sekarang kamu sana, kamu sana. Kamu yang ngerjain. Seringkali kalau anak-anak belajar juga, kalau pa ini gimana? Mama. Semuanya mama. Jadi di situ lihat bahwa karakter setelah menikah akan berubah. Rendah diri suami karena istri memiliki pendidikan atau karir yang lebih tinggi. Saya tidak akan banyak melihat sini, bisa terjadi juga campur tangan mertua. Maka ada orang yang ngomong, siapa pasangan yang paling bahagia di dunia ini? Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa tidak punya mertua. Jadi kadang-kadang mertua ngerungsungi. Dia punya anak ya laki-laki yang begitu dia sayang. Lalu dia ngomong apa ya? Jangan lupa ya ke mantunya yang perempuan. Anakku ini senangnya makanan ini. Cara masaknya kayak gini. Dan mantunya merasa didikte. Akhirnya konflik. Dan seterusnya. Maka konflik, pertikaian, masalah akan ada dari manapun. Maka perkawinan itu harus tetap menjadi sebuah anugerah. Bagaimana?
Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus tentang kasih. Begitu banyak definisi kasih. Saya hanya mengambil beberapa poin saja. Paus Fransiskus menulis tentang kasih begitu panjang. Beliau mengatakan kasih itu ramah. Apa itu? Kasih tidak suka membuat orang lain menderita. Kasih itu tidak tega. Kalau melihat, tolong tidak dirubah pakai ini saja. Jangan rubah lagi ke manusia. Itu aja. Kasih itu tidak tega melihat pasangannya capek sendiri. Saya pagi-pagi kalau sekolah tidak pernah dikasih uang jajan. Saya selalu dapat makanan nasi goreng dari ibu. Dan nasi goreng ibu itu tidak pernah sampai sekarang kutemukan kembali. Apalagi ibu sudah dipanggil Tuhan. Ibu tuh kalau buat nasi goreng saya ingat pagi-pagi bangun tidur masih pakai daster, kutangnya nyangklek di sini, suwek kene, bolong udele, pokoknya udah nggak jelas daster itu. Seusia saya mungkin daster itu tipis dan transparan. Bangun tidur masih ada di sini ilernya, nyangklek neng kene gitu ya. Rambut acak-acakan, beliau membuat nasi goreng sambil merem-merem, nasi gorengnya enak banget. Ceng, plok, 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 semua masuk. Dan suatu saat ibu sakit, ganti oleh ayah. Ayah berkata, aku tak gawe no nasi goreng yole. Ge pak, apa yang terjadi? Garam merundul kabeh. Dan kami akhirnya berkata, ibu ayo cepet sembuh bu, cepet sembuh bu. Kenapa? Kalau ibu gak sembuh-sembuh kami meninggal bu. Tapi apa yang saya mau katakan, ayah tahu. Bagaimana suatu saat istri saya harus beristirahat. Saya yang bekerja. Menggantikan. Ayah tidak pernah tega melihat ibu repot sendirian. Ayah selalu turun tangan. Saya tidak pernah melihat ayah maaf ya. Saya nggak pernah melihat ayah duduk lalu teriak, bu kopi. Tidak pernah tuh. Karena ibu pun mungkin, ayah pun tahu kalau ibu sedang sibuk dia diam. Udah beres, tahu ibu akan membuatkan kopi. Dia tidak menuntut. Enggak. Dan ayah saya tidak pernah melihat ayah saya semarah apapun pada ibu. Yang memang ngomong keras, tapi tidak pernah sampai nempeleng. Nyolek pun enggak pernah. Enggak. Yang dihajar selalu anak pertama. Objek penderitanya saya. Tapi saya tidak pernah melihat mereka betul-betul keras. Enggak. Kenapa? Mereka, saya melihat tidak suka membuat orang lain menderita. Maka menjadi sebuah keindahan. Waktu ibu pensiun dari rumah sakit, ibu kena serangan, ibu kena stroke. Dan ibu tidak bisa apa-apa, ibu tergolek. Dan siapa yang melayani ibu? Ayah. Setiap pagi ayah memangku ibu ke kamar mandi, dimandikan, digantikan bajunya. Lalu berjemur, ayah buat makanan, disuapi, terus ayah lakukan. Sampai suatu saat kami anak-anaknya berkata, ayah kita panggil suster perawat supaya ayah ditolong. Ayah berkata, ndak, aku wae. Dulu ibumu merawat dan melayani aku dengan baik. Kalau sekarang ibumu sakit, jatah saya melayani dia. Ini lihat. Maka waktu ayah 5 tahun setelah melayani ibu, ayah kena penjepitan tulang belakang. Dan dokter mengatakan, Bapak tidak boleh mengangkat lagi yang keras, yang berat-berat. Anda tahu, Bapak saya menangis. Saya tanya, ayah kenapa menangis? Ayah saya berkata, saya tidak bisa menggendong ibu kamu lagi. Lihat,
saya tidak bisa melayani ibu kamu lagi. Jadi penderitaan yang dia alami, dia hubungkan dengan orang yang dia cintai. Saya tidak bisa mengungkapkan cinta lagi pada ibumu. Jadi di sini lihat bahwa di dalam perkawinan kasih ramah itu artinya apa? Tidak suka membuat orang lain menderita. Yang kedua, kasih itu tanpa kemarahan. Betul bahwa pasangan Anda punya kelemahan. Ya, betul. Pasangan Anda bukan malaikat. Anda pun demikian. Maka kalau ada kekurangannya, tolong ingat bahwa dia banyak kelebihannya. Kalau ada sesuatu yang menyakiti hati Anda, jangan lupa banyak hal dia itu membuat Anda tertawa dan bahagia. Jadi ingatlah, marah itu seperti tadi, spontan, perasaan. Diam sejenak pun toh reda lagi. Maka jangan pernah diatur oleh kemarahan di dalam batin Anda. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Paus mengatakan, kasih itu menutupi segala sesuatu. Nggak mau, nggak tega ngomongin hal yang jelek tentang pasangan di depan orang lain. Karena suka menyedihkan toh, kalau sambil nunggu anak di sekolah, bojoku kok yang ini, podo bojoku ya podo kok. Oh yang ngono podo parahe. Ya, lebokke panti jompo wae. Ya. Jadi jangan sampai senang sekali, maaf ya, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai menjadi orang yang senang sekali punya litani penderitaan. Sorry. Jadilah manusia yang mempunyai litani berkat. Litani sukacita, litani kebahagiaan. Kumpulkan berkat daripada kumpulkan penderitaan. Maka coba lihat sekarang. Next. Nah, coba kalau lihat ini. Apa yang Anda lihat di depan ini? Hah? Ya, banyak sekali orang akan mengatakan, saya melihat titik hitam. Sedikit sekali orang yang akan mengatakan, saya melihat layar putih. Mengapa Anda hanya meributkan titik hitam yang kecil, sedangkan layar yang putih itu begitu besar? Mengapa kita meributkan kelemahan suami kita yang sedikit? Kelemahan istri kita yang biasa aja. Padahal dia sudah begitu lama melayani engkau. Jadi lihatlah hal-hal yang indah. Saya menjadi imam pun sama. Lebih senang saya melihat hal-hal yang indah dalam hidup saya daripada penderitaannya. Kalau saya waktu dulu seminari, saya pernah mau keluar. Karena apa? Di seminari itu makanannya tempe kapal selam. Di seminari di Mertoyudan saya. Tempe kapal selam itu tempenya tebal-tebal segini. Untuk 300 orang dikasih santan cuma dari satu kelapa aja. Dan yang masaknya bapak-bapak. Anda tahu bapak-bapak naik ke atas, muter kayak gini. Itu netes semuanya ke situ. Jadi asinnya sudah tidak jelas. Sampai akhirnya saya itu mengatakan, Pak, wis dadi romo ki ra penak tenan, Pak Wis pendidikannya susah, belajarnya panjang, lama. Udah gitu kalau udah jadi ndak boleh nikah, Pak Lalu bapak berkata, saya ngarep dadi romo ki kowe le. Ya wen ra kuat, ya wen wis ra kuat ya metuwa. Ra apa-apa, kowe tetep anakku. Hanya kata-kata itu begitu menguatkan saya sampai akhirnya suatu malam saya pulang ke rumah, dan waktu pulang ke rumah tengah malam saya kencing. Waktu kembali dari tempat kencing, saya baru sadar bahwa di ruang tamu itu saya melihat ada lilin bernyala. Saya lihat ada siapa? Saya tengok,
rupanya Bapak sedang berdoa. Dan saya di situ lihat ada arca Bunda Maria 2 lilin. Dan Bapak berkata, Tuhan, kalau Engkau ingin anakku menjadi imam, panggillah. Tapi kalau Engkau tidak berkenan anakku menjadi imam, biarkan dia tetap menjadi alatmu. Dan besoknya saya mengatakan, Pak, sampai mati saya tetap mau jadi pastor, Pak. Lalu Bapak berkata, kenapa Le? Karena Bapak mendoakan saya. Maka itu yang saya selalu katakan kepada para orang tua. Tolong, saya pun kemarin ngomong di Batu Retno. Kepada para orang tua, saya mengatakan, Bapak Ibu, sejengkel apapun Anda kepada anak Anda, semarah apapun kepada anak Anda, tolong jangan sampai Anda mengutuki anak Anda. Anda jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang membuat anak Anda merasa dikutuk dalam hidupnya. Sejengkel apapun, berkati, doakan. Saya bisa seperti ini karena doa orang tua saya. Walaupun ayah dan ibu doanya berbeda, tapi menarik. Saya ingat sekali, saya sejak kecil, kalau anak kecil itu tak lelo-lelo di itu namanya apa sih? Ditimang-timang, apa bahasa Jawanya? Hah? Alah, ditimang-timang lah. Itu ibu saya itu nanya, tak lelo-lelo ledung, yen gede engkau dadi romo, jadi saya. Itu doa seorang ibu sejak saya kecil. Saya memang sejak kecil ingin jadi romo, tetapi kebetulan saya selalu ngomong toh bahwa saya bodoh dan ayah saya malu. Maka waktu saya ngomong saya mau jadi romo, ayah saya malu. Jangan nak, malu, kamu bodoh, nggak mungkin romo bodoh. Udah jangan, romo terus pinter nak, harus pinter. Kamu bodoh, nggak mungkin. Lalu saya kan jengkel lama-lama toh. Biarin Eko nanti kalau sudah jadi pastor khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan mendengarkan doa saya. Saya tidak mengatakan Anda bodoh ya. Itu kesimpulan Anda gitu ya. Dan yang menarik, kalau saya dibodoh-bodohin oleh ayah, ibu saya selalu mengatakan, sini kok, Eko anak ibu. Tapi bu, aku bodoh. Nggak apa-apa, harus ada yang bodoh supaya ada yang pinter. Kalau begitu Eko bodoh enggak apa-apa ya Bu ya. Enggak apa-apa kok, asal jangan selama-lamanya. Itu. Dan ayah itu selalu mengatakan, kamu bodoh. Dan ayah sebagai seorang ayah punya ambisi. Anak-anaknya ingin masuk IPA semuanya. Dan ayah berkata, cah IPA ki pinter, utekin ning kene cah. Cah IPS ki ning kene le. Dari 4 anak ayah, 3 anak ayah masuk IPA. Dan itu bukan saya. Saya masuk IPS. Dan saya tulis surat saya di seminari, dari seminari tulis, Pak, anakmu yang tercinta ini masuk IPS. Utekeneng dengkul Pak E. Bapak ndak pernah membahas saudara-saudara. Tapi betul, saya sangat percaya otak saya didengkul. Kenapa? Kalau saya tidak bisa apa-apa, saya pakai dengkul saya untuk berlutut dan berdoa. Amin. Romo? Nggih, Bu. Romo? Siap, Bu. Lihat saya. Hadir. Romo, ada kalimat yang salah tadi. Apa itu, Bu? Tak bilangin ya, tapi saya nggak mau terlalu banyak orang mendengar. Karena kalimat itu rada saru. Rada saru, Romo. Nggih. Saru itu yang dipakai untuk sini. Jangan bilang siapa-siapa, nggih. Apa itu? Tadi Romo kok bilang silir. Kenapa, Mas? Ya enak angin tuh. Lah coba tanya sama bapak-bapak. Coba tanya. Maaf, Bu, saya nggak bisa ngomong karena kalimat itu. Coba tanya sama bapak yang pakai seragam itu. Jangan, Bu. Pak Roso, jangan. Di antara kita harus jelas. Harus ada kebenaran. Coba Jangan. Pak Roso Itu yang kelihatan yang pakai ini, kacamata, yang pakai kalimat silir kenapa salah? Coba jenengan matur,
Coba Romo maju toh ya, yang muda kok. Apa Pak salahnya? Silir, ISIS. Silir. Betul. Kok salah? Itu dulu. Kenapa dulu? Dulu itu silir itu tempatnya orang perempuan nakal. Bapak tahu ya. Kamu ketahuan. Nah, Oh, begitu toh. Saya enggak tahu. ya. Atau pura-pura enggak tahu. Tapi saya tidak mengarah ke sana. Anda tidak berpikiran seperti itu toh? Bohong. Romo, ada juga yang kirim WhatsApp. Tak bacain nggih? Nggih. Gini tulisannya. Bunda, tolong disampaikan untuk Romo. Tak jawab nggih. Menapa? Katanya Romo, kalau perkawinan itu enggak pas, dipas-paske. Betul. Nggih. Kalau enggak cocok, dicocok-cocoke. Tepat. Tepat. Kalau sudah 40 tahun enggak cocok dan enggak pas, pripun Romo? Monggo penggalihipun. Kalau udah 40 tahun enggak cocok dan enggak pas, didoakan. Semoga cepat dipanggil Tuhan. Romo, kalau mau melihat dan mendengar lagi Ya. WhatsApp yang masuk itu banyak banget. Wes. Maka Maka sebaiknya Romo memberikan wejangan yang tepat. Kalau sudah tidak tahan lagi, bagaimana? Sampaikan pada Romo, ngaten pertanyaannya. oh, bagaimana kalau sudah tidak tahan Nggih, lagi? boleh dipindah tangankan atau atau dibalik ganti. nama, nggih, atau ganti nomor. Bukan. Cari di surat perkawinan, semoga di sana ada tertulis kadaluarsanya. Terlalu banyak sebetulnya Romo pertanyaan-pertanyaan pasutri yang sebetulnya problem itu juga terjadi pada setiap pasangan hidup. Tidak hanya satu dan dua, tetapi semua mengalami persoalan. Bahwa persoalan dan masalah itu sebetulnya umum terjadi. Nggih. Yang tidak umum jawabannya. Nggih, betul toh? betul. Nah sekarang Romo nyuwun sewu. Pak Roso yang tanya tadi. Pak Roso tadi yang matur itu loh, kalau silir itu gitu. Pak Hari juga itu loh Romo yang tanahnya tandus. Monggo Pak Hari. Ya. Ada banyak persoalan-persoalan dalam hidup dan dalam pernikahan yang tidak bisa dibahas dalam waktu 2,5 jam Romo ada di tempat ini. Tentu pembahasan ini tidak bisa menyenangkan semua orang, Jih Romo. Ya. Tentu juga jawaban-jawaban yang diharapkan untuk memenuhi ruang yang kosong ketika pulang nanti bisa jadi di dalam mobil malah diem-dieman. Ya kan? Ya, ya. Sarannya tadi kan komunikasi. Betul. Ya kan? Kalau bisa mulai memegang tangan di Romo. Iya, betul. Gini, saya nggak berani. Pak Hora lho, Pak ki cedak tok lho, Pak. Nah, kalau tetap Romo ada kekakuan ego di dalam diri masing-masing, mencairkannya tuh carane piye? Cobi. Dengan Bapak Ibu, laki-laki kalau sudah kumpul kan banyak diamnya. Kalau perempuan kumpul ngomong terus. Kalau laki-laki kan cuma udan ya mau. Heeh. Sesuk udan ra? Mbo. Praktis. Singkat padat. Pria memang beda dengan laki-laki. Nah sekarang Pria beda dengan laki-laki. betul. Ini nggak salah. Pria laki beda tuh, kan pria wanita udah biasa. Kalau pria dengan laki udah beda. Oh, dengerin ya, Pak. Oke. Pria tidak setipe dengan wanita. Maka bagaimana kebekuan itu? Carilah hal yang menyenangkan dua-duanya. Apa yang menyenangkan? Nikmati lagi. Kalau dulu Anda pacaran senang sekali naik motor, enggak apa-apa, lakukan sekarang. Enggak penting masuk angin.
Gak silir-silir. Siler melulu ibu sih. Nanti saling keroan. Lakukan hal yang menyenangkan bersama-sama. Lakukan. Itu akan mencoba mencairkan suasana. Dan mungkin kami tidak menemukan hal yang sama, pastor. Tadi kan bisa jadi kesenangan suami nonton sepak bola. Istri mungkin pening nonton sepak bola. Ya sudah, temani saja. Anda tidak mengerti tidak apa-apa, tapi kehadiran Anda pijetin. Nggak perlu sepanjang 2 jam pertandingan. Dah 5 menit duduk sama-sama. Tanya, Pak rame ya? Siapa ini dengan siapa? Siapa pemainnya? Jangan mengatakan, bola kok ditonton koyo ngene apa artine ora jelas gitu ya. Anda yakin suami langsung go 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 go. Jadi carilah hal yang menyenangkan bersama biar membangun kembali suasana. Romo, ada juga pertanyaan. Kalau istri, maaf ya Romo, maaf ya Pak Hari, rupanya ora tau nyenengke. Merengut terus. Terus suaminya bilang begini, Romo, nyuwun sewu, ini pertanyaan umat. Rai kok kayak silit pitik ngomongnya gitu. Ini lebih saru, silet pitik gitu ya. Romo, ini pertanyaan dari umat, Romo. Jadi bukan ibu ya. Jadi Bukan ibu. saya nggak salah. Saya sedang membayangkan silit pitik iki koyo ngono. Istrinya ngamuan, Romo. Betul. Para istri ingatlah bahwa pria itu butuh keindahan. Butuh keindahan. Jadi cobalah saat-saat tertentu bermake up lah di depan pasangan Anda. Bagi pasangan Anda. Memang pasangan Anda pun jarang akan memuji, jarang Bu. Sudah kan perempuan itu kalau mau kondangan semua ditempelin. Suami cuma oh. Piye Pak ya? Sering kita juga menemukan kenapa istri jadi seperti itu. Kayak silit pitik. Itu pun terjadi karena suami tidak pernah menghargai istrinya. Tepuk tangan. Itu sih Bapak. Pak dengerin Pak. Jadi istri itu butuh apa? Istri itu butuh sayang. Maka Paulus berkata, hai suami, sayangilah istrimu. Rasa sayang itu diungkapkan dengan apresiasi. Dengan mengatakan, mah cantik sekali kamu. Bagus sekali. Dandanannya indah banget. Jangan dipuji, mah samcanmu kelihatan mah. Kok gede yo mah itu ya. Oh saya tuh. Karena saya juga suka lucu Bu. Lucu banget, saya itu sering potret dengan ibu-ibu. Sering dipotret dengan Dipotret ibu-ibu. bersama ibu-ibu. Ya. Dan beberapa ibu-ibu berkata, ulangi. Kenapa? Saya kelihatan gendut. Terus saya berkata, memang gendut, kata saya itu. Loh, Romo sama dengan saya juga. Begitu. Foto. Bunda, ulang. Saya tadi kelihatan gemuk. Ya situ yang gemuk, situ yang diet. Saya tidak begitu Bu. Kalau ibu mau dipotret dengan saya, tidak mau gemuk, di belakang saya. Ibu nongol di sini ke kepalanya, kata saya. Romo, satu lagi. Bagaimana, ini saya tunggu hening dulu Romo. Kalau istrinya suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, misalnya, istrinya sih tidak kecil, jangan bilang gemuk. Ada kata-kata lain yang lebih baik supaya tidak menyinggung perasaan orang. Dan juga hidungnya minimalis. Alias pesek. Loh, jangan terlalu vulgar, Iya. nanti menyakiti hati orang lain. Tadi kan Romo sudah menulis, kasih tidak menyakiti hati orang lain, ya. tidak kecil. Betul. Lalu tidak kecil. minimalis. Minimalis. Ya kan, Ji? Tapi ada orang lain yang sampai bulu matanya dipasang 8 tumpuk, ketil. Nah, ya Romo. Sampai kaboten ya Bu. Lalu istrinya jalan turun aja susah. Lalu dibanding-bandingkan, sakitnya tuh di sini. Pripun Romo, monggo penggalih. Ya. Memang di saat anugerah itu dibandingkan, kita sudah tidak akan bisa melihat lagi berkat.
berkat Allah itu justru terjadi di dalam hal yang biasa-biasa saja. Berkat Allah itu tidak sensasional, tidak melalui hal yang hebat, tidak. Allah mengubah istri Anda tadi, yang minimalis menjadi pas-pasan. Yang apa? Hidungnya? Minimalis. Oh, hidungnya minimalis menjadi mancung gitu ya. Orang yang berkelebihan lemak jadi pas-pasan, jadi bagus. Tidak. Justru tadi, bagaimana saya bisa melihat berkat hal yang baik di dalam pasangan saya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita tidak membandingkan. Allah itu memberi berkat dengan spesial, dengan cara yang tersendiri. Yang sulit kita mengerti. Karena Allah adalah Allah yang istimewa. Maka pada saat kita membandingkan istri kita, itu berarti Anda menghina anugerah dari Tuhan. Tulis. Di situ Anda merendahkan Sang Pencipta. Anda melukai bahwa istri itu anugerah dari Tuhan. Maka pada saat Anda bandingkan, Anda mengatakan, Tuhan, Kau memberikan yang jelek dalam hidup saya. Dan Tuhan akan ngomong, dia jelek karena hidup bersama kamu. Terima kasih Romo. Dan malam hari ini sungguh menjadi berkat buat kita semua. Pak Hari katanya tadi mau tanya sama Romo sesuatu. Monggo. Saya kasih waktu 1 menit pertanyaannya. Sebetulnya saya tidak akan bertanya, Romo. Di sini banyak pasutri. Ada yang baru 10 tahun, 20 tahun, ada yang sudah 50 tahun termasuk saya. Saya sudah kawin, sudah menikah 50 tahun yang lalu, Romo. Sorry. Romo seneng kalau Ya. ada orang salah, seneng. Tentunya kami di sini ini sangat berterima kasih kepada Romo atas wejangannya malam ini yang luar biasa. Sebagai sangu untuk kita semua, Romo. Semua pasutri yang ada di sini maupun yang bukan pasutri, monggo. Wejangan singkat aja yang untuk kita semua, untuk sangu tidur, Romo. Silahkan, Tengah, Romo. Romo, nyuwun sewu tengah. Tengah. Ada peraturannya. Satu hal yang ingin saya tekankan lagi Pak Hari, dengan Bapak Ibu yang terkasih. Panggilan berasal dari Allah. Allah tahu bagaimana membahagiakan kita melalui panggilan kita. Maka panggilan itu akan menemukan sukacitanya kembali. Perkawinan itu pun akan menemukan keindahannya kembali. Kalau kita kembali kepada Allah. Jadi kalau kita di dalam hati kita hanya isinya cuma ketidakpuasan, kejengkelan, kekesalan, kemarahan, maka hidup perkawinan akan menjadi beban seumur hidup Anda. Tetapi kalau Anda makin sadar bahwa perkawinan itu adalah anugerah yang paling indah, yang tidak akan diberikan 2 kali oleh Tuhan kepada kita, maka di saat kesulitan itu pun saya harus kembali kepada Sang Pemberi anugerah. Allah itu selalu membuat kejutan untuk hidup perkawinan Anda. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Sama-sama Bapak. Jadi jawabannya hanya singkat, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ada masalah dengan istri atau suami kita, jawabannya singkat. 1 katanya Romo. Romo ya yang ngendiko, kembali kepada Allah. Amin. Terima kasih Romo Matur nuwun, untuk malam yang indah ini. Nggih, matur nuwun.